Halo, kembali lagi bersama saya Okrus Gana di sini, dan saat ini saya akan membuka atau unboxing yoyo looping dari Yoyo Factory, yaitu Yoyo Factory Go. Yoyo Factory Go ini beda banget dari Yoyo Factory Go biasa karena ini adalah yang LED edition atau yang ada lampunya. Saya juga belum tahu apakah harus dibuka seal baterainya atau akan berputar dan menyala otomatis. Ada skrup di sini yang harus dibuka dulu. Sementara saya tidak bawa obeng juga ya. Yoyo Factory Go ini adalah edisinya Shu Takada, pemain yoyo dari Jepang, dan dia juga adalah 5 kali juara dunia yoyo di divisi 2A ya, atau di divisi looping. Dan si Go ini adalah trademarknya di sini dari Rapid Plastic. Rapid Plastic ini yang ada di Arizona, memang di hire oleh Yoyo Factory untuk membuat yoyonya. Yang saya dapat adalah LED yang berwarna hijau, dan Shu Takada ini saya sempat ketemu langsung waktu di Asia Pacific Yoyo Contest. Mainnya gokil banget. Dia mainnya sambil loncat-loncat, sambil flip, jadi keren. Dia memang penampilannya beda dari biasanya. Dan lawan mainnya waktu saat itu juga ada Shinji Saito yang juga dari Jepang dan beberapa kali menjadi juara dunia juga. Oke, kita buka saja. Ini seperti biasanya Yoyo Factory membuat packagingnya seperti ini. Jadi sempat packagingnya kotak ya, tanpa plastik seperti ini. Tapi di sini dia membuat packagingnya hampir mirip seperti Duncan ya, packaging Duncan. Oke, kita coba buka di sini. Saya dapat dua ya, ada dua yoyo karena memang untuk double looping. Jadi kalau looping itu enaknya sih untuk dua yoyo ya, biar kita bisa melakukan double looping. Oke, ini ada seperti biasa, ada panduan. Aduh, ini kesobek nih. Emang dia masangnya agak mengkhawatirkan karena langsung ditempel ya. Ini ada trik rahasia katanya, trik secret. Tuh, dia ditempel langsung pakai isolasi ban di sini. Jadi kalau dibuka pasti akan rusak dan terkoyak. Mungkin ini memang sengaja dibikin seperti ini agar ketahuan ini barang bekas atau barang baru. Jadi semacam shield gitu ya. Tapi kalau kita pelan-pelan membukanya, tetap aja sobek ya. Tuh, wah sayang sebenarnya. Oke, jadi nggak usah dibuka semuanya. Ini ditempel aja ke sini. Ada apa aja dalamnya? Oke, ini beberapa trik dasar gimana caranya memasang tali. Tuh, terus iya benar, ada beberapa cara yang dasar. Salah satunya melempar ke bawah, gravity pull. Terus gaya long slipper atau slipper ya di sini. Tuh, cara melempar slipper, cara melempar ke depan, forward pass. Ini yang menjadi model di sini Shu Takada sendiri, dan ini ada cewek nih, saya nggak tahu ceweknya siapa. Oke, ini ada cara dasar ya untuk membuat yoyonya, si tali yoyonya itu fit atau pas gitu di tubuh kita, di tinggi tubuh kita. Jadi standarnya sih sepusar ya, tetapi kalau untuk looping itu agak lebih pendek, di bawah pusar dikit. Jadi di sini juga bagaimana cara melilit tali, mengikat talinya gitu, terus cara menggulung ke yoyo, terus cara memasang tali ke jari, ada di sini semua. Lemparan awal ya, bagaimana cara melempar. Oke, ini
Ini ada beberapa trik dasar, dan ini gambarnya seperti model zamannya Proyo dulu, gayanya Johans, gayanya Julius seperti ini, gayanya Ben McPhee juga kayak gini. Jadi pakai topi, ada kacamatanya di balik. Ini gaya-gayanya mengingatkan pada tahun 99 dulu saat Proyo masih berjaya, dan memang si Ben McPhee ini atau yang membuat Yoyo Factory ini adalah salah satu thrower atau demonstratornya si Proyo. Oke, kita simpan saja kertasnya dan kita lihat yoyonya. Saya juga belum pernah tahu nih yoyonya seperti apa. Tuh, ini talinya sengaja tuh diikat ke sini dan dipasang lebih kenceng karena dia pakai isolasi ban masangnya. Jadi biar bentuknya tidak berubah, si ikatannya memang dibikin penampilannya lebih bagus ya. Secara penampilan jadi lebih representatif kalau si looping talinya itu memang dipasang seperti ini. Tuh, karena talinya itu harus diam dia ini. Jadi seperti yang saya perlihatkan sebelumnya, jadi dia ini masangnya yang bagian ada 2 tali, ada yang 1 tali, yang 2 tali ini berada di luar ya, di luar, berada mendekati tuh jari, menghadap ke jari manis seperti ini. Saya belum ukur panjangnya seperti apa, tetapi oke, kita coba lihat dulu dalamnya. Ini pakai Starburst ya, jadi si plastiknya itu dia membentuk garis-garis berpusat. Nah, seperti ini, mudah-mudahan terlihat tuh Starburst di sininya. Dan ada 2 di sini. Untuk Yoyo Go ini tidak memakai bearing, tetapi dia memang memakai plastik ya, plastik untuk membuat si yoyonya. Kalau saya sih lebih senang untuk looping pakai ini karena dia akan lebih gampang kembali ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama slipernya, dan saya lebih menyukai untuk looping itu, saya lebih menyukai pakai plastik, jadi lebih gampang. Nih katanya agak jadi dia ada porosnya lebih besar karena disesuaikan dengan lubang si plastiknya itu sendiri. Lalu ini jika si bearingnya akan diganti, si porosnya akan diganti bearing, si poros ini harus diganti dengan hub atau dengan yang lebih kecil, poros yang lebih kecil ya, yang lebih kecil agar bearingnya bisa masuk, bisa cocok ke sini. Ini bearingnya diperbesar tuh, ini porosnya diperbesar karena plastiknya ini memiliki lubang yang lebih besar, jadi biar cocok, biar fit ya, biar pas, dia tidak dibuat kecil tuh ininya, jadi biar pas ke sini masuk. Oke, kita pasang saja kembali dan kita buka yang satu lagi. Satu hal yang saya suka dari yoyo looping ini adalah dia itu lebih gampang untuk kembali ke tangan karena tidak memakai bearing. Jadi untuk yang Go ini tidak memakai bearing, dan talinya ini memakai sepertinya slick six ya, jadi ada gabungan antara kapas dan polyester, dan berjumlah 6 lilitan setiap talinya, jadi masing-masing ada 3 lilitan ini. Cuma untuk looping itu sepertinya akan lebih enak kalau talinya lebih besar, lebih tebal dari tali ini. Oke, kita buka yang satu lagi. Sama juga ini Go for Gold ya, ada tulisan Go for Gold, Optima Spin and Response. Ini ya, kita buka saja langsung.
Ini pertama kali saya mencoba Go dan yang edisi LED atau edisi ada lampunya. Nah, saya cuma nggak tahu nih cara menyalakan lampunya seperti apa. Ini juga ditempel ya pakai isolasi ban, jadi kalau kita nggak hati-hati ini bisa terkoyak, ini bisa sobek ini. Oke, tapi biarkan saja karena itu akan bisa dilihat tutorial saya di video sebelumnya untuk materi yang ada di dalam kertas ini. Oke, setelah ini sama ya, sama. Cuma saya belum membuka ininya. Di sini pasti ada baterai. Oke, kita coba bagaimana penampilannya dan bagaimana rasanya untuk Yoyo Go ini, LED ini. Oke, jadi ternyata si talinya sudah disetting lebih pendek dari biasanya, dan ketika yoyonya dilempar si LED-nya langsung nyala. Jadi dia akan nyala kalau yoyonya berputar. Jadi semacam ada lidah ya, ada lidah konektor. Jadi ketika berputar gara-gara gaya sentrifugalnya, jadi dia akan mencuat keluar dan menempel ke salah satu aliran listrik dan membuat si LED-nya menyala. Jadi bukan harus dicabut dulu ya, tidak harus dicabut dulu. Dan ini di sini ada skrup di sini untuk bisa mengganti baterai LED-nya. Jadi ini untuk mengganti baterainya ya. Di sini ada skrupnya. Oke, untuk beratnya rasanya sih lebih ringan dari Yoyo Go yang pernah saya coba sebelumnya, tapi mungkin ini perasaan saya saja karena beratnya harusnya sih sama ya, tidak berubah. Dan pengaruh dari LED-nya membuat si beratnya yang antara sisi dan kiri dan sisi kanan, mungkin kalau tanpa baterai harusnya sih agak berbeda ya beratnya ya, jadi lebih ringan gitu. Tapi ya saya juga harus mengecek lebih detail lagi. Oke, performanya tidak terlalu jauh beda, dan sepertinya buat saya si tali ini harus diganti dengan tali yang lebih gemuk atau lebih besar, bukan slick seperti ini, agar membuat si yoyonya bisa mudah kembali ke tangan, mudah untuk melakukan trik looping. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.